ya. Yang jelas seperti ini. Ini adalah keperawatan bencana. Keperawatan bencana berarti apa? Itu tadi contohnya karena dia ya, karena ada gempa bumi atau karena ada tsunami atau yang dari buatan maupun alami, pasti akan adanya penyakit, ya enggak? Ya, dari misalnya dari henti nafas, henti jantung, anak hamil, lansia atau psikolog itu pasti akan terjadi pada saat bencana. Ya, bencananya banyak karena kan kita juga tidak tahu ya sedikit orang seperti apa atau penyakitnya seperti apa pada saat bencana ya. Nah, yang jelas di bencana itu kan ada evakuasi dan sebagainya, benar nggak? Oke, evakuasi pun kita juga harus ada posko pengobatan dan harus ada namanya triase, namanya juga perawat. Nah, jadi gini, perawat itu dilibatkan pada saat adanya atau terjadinya tsunami atau ada gempa atau yang alami maupun yang buatan. Ya, itu pasti akan dilibatkan. Nah, makanya harus tahu dulu triase. Kalian sudah bikin video? Belum. Ada yang belum ya? Jangan lupa pertemuan 13 itu harus sudah di play di kelas ya. Jadi nanti akan di cross check. Nah, langsung sekalian nih tanggal di pertemuan 14, 15, 16 berarti nggak masuk ya. Tanggal 16 berarti kan itu UAS ya. Tanggal 16 itu UAS. UAS tanggal berapa masih ingat? 5 Januari ya? Nah, ya jadi harapannya sebelum tanggal 5 berarti harus sudah ada LOA ya. Nanti terserah mau sendiri atau mau dibantu, nanti terserah kalian masing-masing kelompok aja ya. Kalau kelompok siapa? Kalau ini mau udah selesai dia ya, tinggal yang lainnya ya. Di sini ada yang udah ada yang belum penkes? Udah semua kan kelas 5 ya? Oke, berarti tinggal LP. Biasanya sih tergantung tsunami atau bencana apa sih gitu ya. Kalau banjir mungkin banyaknya yang mengalami di diare, tapi tidak dilakukan tindakan yang seperti ini ya. Jadi misalnya salah satunya itu adalah kalau lagi ada gempa bumi. Nah, itu banyak tuh biasanya akan runtuhan atau dan yang lainnya. Nah, itu bisa mengakibatkan fraktur atau henti nafas, henti jantung ya. Nanti upraknya cuma hanya ada 2 ya. Nanti nggak tahu nih gantian atau full atau apa, masih belum tahu teknisnya karena nanti akan ada TM terlebih dulu ya. Nah, jadi ada RJP sama ada di bidai. Tapi RJP itu sekaligus dengan inisial assessment. Tahu? Tahu inisial assessment? Tahu nggak? Kemarin udah diajarin kan? Tahu bicara apa inisial assessment? Ayo baru kemarin, ya kan ya? Gede. Ya, A B C D E. Apalagi saya? A B C D E. Apa? Lupa ya. Terakhir kuliah tuh harusnya di semester ini. Jadi tolong nanti dimaksimalkan ya. Karena semester depan atau 8 itu udah full skripsi. Ya, jangan sampai nanti jadi permasalahan karena gini. Habis kalian di semester 8 itu skripsi plus nanti akan ada pelatihan BTCLS ya. Intinya saya sudah berkali-kali sepertinya menyampaikan, saya nggak tahu lupa apakah saya sampaikan juga di kelas ini atau tidak. Intinya BTCLS itu adalah bayar karena pelatihan ya. Pelatihan BTCLS itu lumayan mahal kalau di luar sana. Pastinya kalau di sini pasti akan lebih murah itu. Kalau misalnya tidak lulus, nanti akan ngulang lagi dan bayar lagi. Harapannya jangan sampai. Tetapi kalau nanti kalian pada saat saya menjelaskan
kalau kalian fokus, nah itu apa ya? Jadi salah satu kunci lah ibaratkan ya. Karena saya yakin kalau memperhatikan pastinya dia pasti lulus ya. Kenapa? Karena cara dan sebagainya itu harus sangat diperhatikan pada saat melakukan henti nafas, henti jantung atau dan yang lainnya. Jadi jangan sampai kalian setelah ini kan dapat ijazah dong, wisuda. Nah, ada yang lanjut, ada yang tidak. Jadi harapannya bisa digunakan atau pada saat nanti kalau kalian lanjutkan profesi nurse, kalian sudah tidak kagum lagi. Karena kalau sudah di nurse itu tidak ada lagi namanya apa ya, Kak ini gimana ya gitu, karena ini udah nurse. Beda sama S1, walaupun memang nurse pun masih belum punya STR, tapi biasanya orang RS banyaknya titelnya atau kuliah terakhirnya apa? S1. Ada tiga. Ada 3. Ya, jadi kalau dia melihat kalian yang udah S1 terus sekarang lagi keriput yang nggak bagus, karena saya bagian alumni, jadi setiap rumah sakit itu pasti menghubungi saya, minta merawat menghubungi saya, komplainan juga alumni ke saya, verifikasi bahwa dia benar nggak alumni bekerja di rumah sakitnya dia, itu konfirmasinya ke saya. Jadi mohon maaf ya, setelah kalian lulus itu pasti masih ada hubungannya dengan kampus ya. Kalau saya bilang tidak, atau dengan pasien mengalami henti nafas, henti jantung, berapa siklus? 3 sampai 5. Berapa siklus? 3 sampai 5. 3 sampai 5 apa? 3 sampai 5 siklus. Satu siklus 30. ada tambahan? 2. Ada apa namanya, ventilasi? 2. Berapa? 2. Oke. Untuk pertama kali RJP berapa siklus? 3. Untuk pertama kali dilakukan RJP berapa siklus? 1 siklus, berarti 30 banding 2. 30 kompresi dada, 2 nya itu adalah ventilasi. Ya. Paham? Oke. Berapa kecepatannya? 100 sampai 120. Berapa? 100 sampai 120. 100 sampai 120. 120 ke 110? 20. Satuannya 120, 100 sampai 120 kali per. Oke, kedalamannya 5 cm. 5 sampai 6 cm. Oke, udah tahu ya. Letaknya Sternum. mid-sternum. Setelah ini sternum namanya processus apa? Xiphoideus. Oke. Tahu nggak itu? Processus xiphoideus. Nama dari sternum itu udah sering dipakai kali kalau mau NGT juga di situ kan? NGT di mana? Di lambung, ya di lambung. Processus, coba cari apa itu? Processus xiphoideus. Oke, udah ya. Udah dibuka? Oke, udah. Ada yang mau mencoba? Nah, jadi saya minta ada yang mencoba. Lalu kita cross check bareng-bareng. Nanti saya ajarkan secara keseluruhannya. Tapi sih ya, aman penolong dan aman lingkungan. Terus cuci, jangan lupa pakai cuci tangan dan pakai handscoon. Tapi kalau misalkan keadaannya darurat, kalau emang nggak bawa handscoon, berarti pakai plastik gitu. Terus pertama kita cek kesadaran pasien dulu. Pak, bangun Pak. Terus kalau misalkan nggak bangun, kita cek nadi dan pernapasannya. Kepalanya
didengarkan, terus kita raba. Oke, terus tadi jadi temennya lagi mempraktekkan, sekalian cross check kalian, maksudnya temennya ya. Udah ada yang benar semua dari awal? Ya, benar? Benar, yakin. Kalian pernah pernah kejadian nggak kalau misalnya orang yang tidur terus dibangunin sekencang apapun dia masih tetap tidur? Iya. Pernah? Oke. Ini pasien henti napas henti jantung, nggak bisa cuman hanya sekedar begitu. Orang yang normal tanpa henti napas henti jantung dibangunin kayak gimana, itu pernah ada yang namanya nggak bangun. Mungkin karena capek atau memang dia seperti itu ya. Pernah nggak mendengar atau menyaksikan langsung? Kalau saya sih pernah ya. Jadi tidak bisa kamu bukan sesimpel ya, seslow itu untuk pasien yang mengalami henti napas, henti jantung. Ayo, gimana? Gimana? Bener. Tadi udah Pak, bangun Pak. Harusnya kayak gimana? Pernah mendengar atau pernah menjadi probandus kayak gimana caranya untuk cek respon pasien? Pakai rasa terus. Coba kamu praktekkan di depan. Karena mohon maaf ya, saya pastikan lagi kalau salah atau nanti gak sesuai itu remedial. Karena nggak sesuai dengan SPO ataupun SOP ya, saya pastikan lebih baik nggak usah RJP ya, daripada RJP capek nggak? Capek. Tapi kalau nggak sesuai tekniknya, nggak sesuai tata letaknya, percuma, mending nggak usah ya. Jadi coba ya. Pertama kita cek respon, kita tepuk pundak pasiennya sambil kita bilang apa tuh di samping kupingnya begini, kayak pak bangun pak, kiri kanan. Terus habis itu kalau dia masih nggak respon, kita tekan ini dadanya, apa tuh tengah dadanya di sini. Itu tengah dada tengah. Ayo, itu apa? Tulang semua tulang itu mid ya. sternumnya kita tekan. Di mana mid sternum? Mana? Sejajaran Sini Bu, putih. di apa tuh di bawah Dibuka semua, buka. Nggak mau jangan di sini tuh, di mana? di sebelah sini Bu. Itu udah kelihatan panahnya di mana? Bukan panah, tuh dada. Nah, Di sini kamu juga kalau misalnya nih ya, kamu mau kasih rasa nyeri, itu ada tulang sela-sela iga, sakit juga, nggak nyampe kamu. Yang kena adalah tulang. di sini ya. Nah, di situ. Coba kalian raba masing-masing. Coba. Iya, nggak apa-apa dia raba. Nah, jangan sampai di dekat sini itu tulang, di atasnya ya nggak? Nah, coba bayangin tuh di mana? Kalau tengah-tengah sakit, tapi di mid sternum di bawah sini itu pasti akan nyampe ya. Jadi tolong. Nah, nanti kalau misalnya besok ada mau pakai ada rasa nyeri, saya lihat letak tangannya di mana, ya. Harusnya di mana, jangan sampai di tengah-tengah situ ya. Oke. Nanti lihat lagi ya. Sebelah sini. Oke. Lalu Lanjut. kalau apa tuh pasiennya masih nggak respon, kita baru cek pernapasannya, lalu sambil cek nadi karotisnya. Ceknya begini ya, apa tuh cek nadi karotis. Kenapa harus nadi karotis? Karena itu nadi paling besar. Paling besar. Saya yakin kalian udah cek emang.
Paling dekat. Paling besar. Ya, terdekat dari pernapasan. Terdekat dari pernapasan. Emang kamu tahu pernapasan di mana? Kan kita sambil cek pernapasannya belum maksudnya. Ayo di mana? Kan paling besar. Apa alasannya? Kenapa di karotis? Nah, dia ada di mana aja? Nah, kenapa nggak di sini? Nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Gitu, kenapa harus di sini? Karena sekalian cek pernapasan. Ah? Sekalian. Karena sekalian ya, bisa sekalian itu mah. Lagi henti napas, henti jantung malah sekalian. Enggak. Apa rasionalnya? Kenapa harus di situ? Ayo. Karena paling dekat sama jantung. Sama juga kan. Kita cek nadinya, nadi karotis, sama kita cek pernapasan. Di sini begini sambil cek pengembangan dadanya. Terus kita itu juga ya. Satu kayak satu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kalau nadinya nggak ada, napasnya nggak ada, baru Itu kayak kita gitu apa sih? mulai Kok ada 1.000 cek nadi? Ah, harusnya berapa menit? 10. Udah 10. Kata Budi cuma nunggu di video. 10 detik. 10 detik. Iya. 10 detik. Ya, ya udah dikira-kira aja 10 detik. Gimana? Berarti pakai tadi? Iya. Oke. Tadi udah cek apa namanya? cek nadi sama pernapasan. Cek respon dulu, unrespon, Iya. kasih nyeri, Rasa nyeri nggak ada, terus nggak ada, pernapasan sama belum. Kita ngomong nyeri dulu. Awal 3A ya nih ya, 3A. Habis dari 3A apa? cek respon nggak ada. Cek respon, Rasa nyeri. unrespon, jawab dulu dong. Cek Unrespon. respon ya. Terus Cek rasa nyeri. ya, terus oke. Lagi. Terus habis itu kita cek pernapasannya. Di sini pernapasannya nggak ada, dan kita cek nadinya juga nggak ada. Oke. Jadi Jadi ya kita langsung lakukan RJP. no. Oh, panggil bantuan dulu ya, lupa. Kita panggil bantuan dulu. Apa yang mau dipanggil? Bantuan apa? Kamu tolong bawakan AED. Kamu ngomong ke siapa? Kalau ada teman, kayak tunjuk ke teman. Kalau nggak ada, kita baru pencet bel code dulu. Oke, saya tanya, ini kamu lagi mata kuliah apa? Kayak apa tuh, kalau ke masyarakat tunjuk langsung, kamu tolong apa tuh panggilkan ambulan dan bawakan AED. Panggil ambulan. Langsung. Apa? Sampaikan, telepon. Saya minta tolong untuk telepon ambulan 119. Yang saya butuhkan adalah apa? AED. AED doang. Cukup. Ini kamu sebagai perawat ya, kecuali orang umum. Kalau orang umum mungkin ya dia nggak tahu, paling telepon ambulan. Kalau kita sebagai perawat berarti kita sampaikan, Bapak mohon maaf ini ada kejadian di mana tempatnya dan patokannya apa, itu disampaikan. Lalu kita ada pasien yang namanya juga emergensi gawat darurat, ini mengalami henti napas henti jantung, bisa dibawakan bukan seperangkat alat sholat ya. Ya, jadi minta dibawakan AED. Jangan AED aja, tapi banyak. Nama juga henti napas henti jantung perlu AED. AED itu apa? AED itu apa? Ada tahu? AED. AED kan jantung, bukan dong. AED itu cuma hanya untuk monitor jantung ya. Apakah nanti dia perlu dilakukan RJP? Nanti dari AED. Diberikan ventilasi itu dari mana? Dari AED. Jadi itu alat itu untuk apa namanya?
dia tahu akan ditempel nanti ke tubuh pasien, dia akan merespon pasien ini butuh apa. Jadi nanti dia bunyi sendiri, misalnya nanti ya lakukan RJP, berikan ventilasi. Jadi sudah ada arahan dari si AED. Dari mana? Dari alat yang nantinya akan menempel ke dalam tubuh pasien. Apakah sudah diajarkan AED-nya? Belum. Sudah pernah dilihatkan alatnya? Nah, ya. Jadi itu cuman hanya itu saja. Tapi untuk yang udah ditempel doang, tuh ada 1, 2, 3 di sini, ya. Kita nggak ada AED-nya, ya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat ya di YouTube mungkin AED seperti apa. Karena biasanya beda merek beda juga ya. Ya, nah terus habis itu biasa tinggal dipasang, tinggal nunggu perintah kalau pakai AED. Perintah dari mana? Dari itu tadi alat yang dia akan ngomong sendiri. Jadi kalian mau apa? Tinggal tunggu dia mau apa. Gitu, ya. Tapi nggak mungkin kalau cuman hanya butuh AED aja. Butuhnya pasti banyak. Karena ini pasien henti napas, henti jantung, pastinya akan membutuhkan Nicoler. Ya kan? Pasti akan membutuhkan oksigen, pasti akan membutuhkan selangnya, pasti membutuhkan OPA atau tong spatel, itu pasti. Kenapa? Kalaupun kita misal lakukan RJP, tapi kalau misalnya pasien ada suara ngorok dan sebagainya, itu berarti ada benda asing yang masuk ke dalam mulut pasien, harus diamankan dulu. Percuma kalau kamu mati-matian RJP, tapi itu masih ada sumbatan, gak bakalan bisa. Napas masih tertutup atau ada benda asing yang masuk ke dalam mulut pasien, harus dikeluarkan dan harus dijaga kepatenan jalan nafas, yaitu menggunakan OPA atau menggunakan tong spatel. Tapi kalau nama juga kalian posisinya lagi di luar rumah sakit ya, itu menggunakan apa? Sendok dikasih kain. Supaya apa? Kenapa tuh kain? Kalau kapas nanti ada serbuk-serbuknya nempel. Kalau tisu akan basah. Kalau kain basah tapi masih tetap seperti itu. Dan kenapa harus kain juga? Supaya tidak melukai mulut ataupun lidah pasien. Itu namanya gawat darurat pada saat di luar rumah sakit. Kalau ada rumah sakit aman, kamu mau minta apa? Tahu. Di rumah sakit juga berbeda. Kenapa? Karena itu kalau pasien emergensi, dia tinggal pencet bel, yang datang nanti siapa? Tim emergensi. Ada perawat di situ, ada 10, nggak mungkin 10-10-nya akan terjun menangani pasien gawat darurat. Itu ada tim emergensinya. Ya. Nah, balik lagi tadi. Tolong berikan kejelasan informasi untuk menelpon ambulan. Jelaskan kebutuhannya apa, ya. Karena nggak setiap ambulan selalu ada standby di situ, ya. Jadi kalau kita seorang perawat, kita yang menangani, kita harusnya tahu kebutuhan apa saja, ya. Spinal board tahu? Itu butuh nggak pada saat kalau lagi ada bencana? Butuh. Pasti itu dibutuhkan. Kru kursi roda butuh nggak? Butuh. Kalau kita lihat kondisi pasien, kalau dia emang nggak bisa, berarti kita pakai spinal board. Bawa, minta tolong, ya. Tapi kalau sudah gawat darurat banget kondisinya, karena ada ambulan, paling tidak langsung dibawa ke rumah sakit atau dilakukan RJP di ambulan. Jadi melihat dulu, ya. Jadi kalian jangan terpaku cuma hanya satu, karena kalau cuma hanya satu kalian terpakunya, terinformasinya, karena di realnya nggak bisa berpatokan seperti itu. Jadi harus menyesuaikan, harus tahu langkahnya juga, ya. Berarti oke, tadi udah kita balik lagi ke sini, udah cek tadi, udah semuanya, tinggal minta tolong satu orang untuk menelpon
ambulan atau 119. Jelaskan keperluan kalian, sebutkan di situ. Jadi mereka pas datang udah siap, gitu ya. Kalaupun misalnya nggak kalian sebutkan, dia pasti akan membawa, tapi pasti akan ada kurangnya. Walaupun kita tahu nih pasien, biasanya kalau udah kayak gitu lengkap, biasa ada juga tanpa diinstruksi alat itu udah lengkap. Tapi yang langkah baiknya kita bisa menyebutkan itu apa itu ya. Terus udah telepon ambulans 119 udah? Oke, mau apa lagi? RJP. RJP belum. Kamu yakin mau melakukan RJP dengan kondisi pasien masih di situ? Oh iya, pindahkan pasien ke tempat aman dulu. Udah? Ke tempat aman ya. Oke, udah anggap itu aman. Oke, udah. Apa lagi? Ayo semua bantu temennya. Apa tuh lihat Kok jalan nafas? jalan napasnya ada sumbatan atau enggak. Terus? Kalau kita apa tuh ada sumbatan, kita lihat dengan teknik cross finger begini. Kalau ada sumbatan kita ambil pakai tangan atau di finger swab, Bu. Terus kalau udah bisa apa aja. Kalau ada apa tuh dia banyak sekretnya, kita bisa bahasain apa kalau ada. Kalau apa? Kalau banyak sekret. Banyak sekret nggak mungkin kalau di lapangan. Kalau di rumah sakit, iya. Kita masih posisi di luar karena ini adalah bencana, ya. Tolong digaris bawahi. Belum dibawa ke rumah sakit nih, ya. Oke, abis mau apa lagi? Udah, kamu udah buka jalan nafas. Tadi salah satunya buka jalan nafas. Kalau di lapangan berarti menggunakan cross finger, terus Headlight chin lip. headlight chin lip itu untuk pasien apa? Pasien Tidak cedera. Tidak cedera. Tidak cedera. Tidak cedera. kalau ada trauma servikal, kalau jauh keras ada trauma servikal. Kalau jauh terus ada trauma. Oke, yang menandakan itu trauma gimana? Ada lebam lesi di chest, pendarahan. di bagian leher. Leher aja. Di bagian Kepala. Ada sini. Situ aja. Di bagian sini padahal kalau di pundak juga biasanya ada. Ya, maksudnya selain dari pundak, leher, apalagi wajah. Ya, di muka, di wajah pasti. Ya, biasa kan luka di mana, lebamnya di mana. Nah, ini searea nih. Ya, depan sini. Terus apalagi? Berarti kalau dia ada memar, berarti dia menggunakan, kalau ada memar, lebam, Geotras. Oke, gimana Geotrasnya? Begini. Salah. Kalian belajar tanya gimana? Bukannya pendek. Ayo, apa semua? Ayo ikut. Kalau salah nggak remedial ya kalau di saya ya. Bener, saya nggak bohong. Jangan salahin saya nanti. Gak apa-apa, nggak usah takut salah. Kita lagi belajar. Coba aja nggak apa-apa. Coba aja nggak apa-apa. Coba belajar. Nggak nyampe. Salah. Mandi dulu diangkat. Ini makan dari atas ininya. Salah. Siapa lagi boleh? Jauh terus apa ya? Geotras, gimana Geotras? Yang kita ucapkan itu belum tentu gampang. Ya, gampang sih, cuman hanya melihat dan itu mah, cuman mempraktekkan tuh pasti susah. Kalau belum mencoba dan belajar, ayo coba. Itu baru Geotras. Nggak ada tindak apa, nggak ada pakai alat yang lain. Kenapa ini? Coba ini. Oh iya. Coba masukin, coba. Gini dulu, lurusin. Nih. Nah, ini masuk ke telinga. Iya. Masuk ke telinga. Tiga-tiganya tuh. Ujungnya
Nah, ini gini, nih kamu satu dulu deh gini. Nah, ini masuk ke telinga. Terunjuk ini di sini, masuk Sini, sini, sini. Gitu ya. Oh gini. Ini masih salah loh posisi saya. Gak ada yang komen. Harusnya gimana kalau jaga kestabilan? Posisi saya begini. Apa? Gimana harusnya? Apa? Posisi nih, posisi saya nih. agak gini. Nggak agak gitu. Gimana ya? Salah. Harusnya terlentang. Ibu ya, Saya iya. Jadi harusnya tengkurap. Terlentang lagi nih. Ini pronasi. Tahu kan pronasi? Jadi tengkurap, saya ngomongnya bener tengkurap ya. Salah ya, terlentang ya. Iya ya. Jadi posisinya tengkurap. Coba. Nah, iya. Maju lagi. Kamu. Gini, bisa nggak? Gini, tangannya gini. Bisa nggak? Gini. Oke. Ini buat nopang di bawah. Kalau kamu posisi duduk begini sampai bala bantuan datang, capek. Coba lagi. Kalau misalnya kalian tadi tiba-tiba langsung RJP tanpa kestabilan, lehernya gimana? akan misalnya ini dia ada trauma lah, ya kan? Kalian RJP, ini belum di rumah sakit ya? Gimana kondisi lehernya? Terus di rumah sakit Nah, itu juga gitu. Setelah makanya harus ada satu orang lagi untuk menjaga kestabilan supaya lehernya pada saat nanti orang mau melakukan RJP tidak kemana-mana karena khawatirnya terjadi tadi apa? Fraktur atau apa tadi? Trauma Cervical. Ya, jangan sampai bikin lebih parah lagi. Ya. Jadi sampai kapan orang itu menjaga kestabilan pasien? Sampai apa? Sampai terpasang namanya Nicola. Kalau ini belum terpasang, jangan kalian coba meninggalkan kestabilan atau bergeser juga tidak boleh. Jadi harus tetap stabil, namanya juga menjaga kestabilan. Harus stabil. Jangan posisi duduk, jangan posisi begini, tapi pronasi, berarti terlungkup ya, lentang lagi ya. Jadi tengkurap ya. Jadi seperti itu. Jadi sini biar nantinya menopang yang di bawah kan ketahan di sini. Ini punya tahanan kan? Kayak di tanah atau di mana aspal atau ya tehel kayak gini ya enak gitu ya. Kalau bagi pegel sakit ya, ini sakit walaupun memang posisi telungkup itu atau tengkurap itu juga pasti akan capek pasti, tapi dia lebih sedikit lah rasa capeknya, nggak sampai gini aja sakit, nggak duduk begini lama-lama pegel ya. Oke, nanti kenapa ini seperti begitu, pemasangan ini juga nggak boleh sampai ini bergeser. Jadi nanti bisa ini kan ya gini, nanti begini, ini kena ini untuk masukin ini, tahu nggak? Ketahan di bawah bahunya ini kita
pegang. Nah, ini ketahan nih. Coba kita masukin ini. Kamu bebas cewek-cewek. Ya. Oke, ini jaga kestabilan kalau dia mau RJP. Tapi kalau dia udah datang, tadi gimana? Masukin. Nah, kamu jangan jauh dari sini deh. Nah, enggak, maksudnya jauh banget. Maksudnya pada saat mau pasang ini, tadi kalau mau RJP nggak apa-apa, karena akan menyesuaikan dengan tangan. Nah, masukin. Ini tahan ke sini. Ini gini. Apa ya? Apa sih namanya? Dijepit apa di? Nah, itulah. Di bawah nanti ya. Nah, ini nanti akan saya masukin nih. Minta tolong diangkat. Dah, lepas satu-satu. Nanti ini banyak sesuaikan. Nah, sebelum kesini nanti saya ajarin dulu ya caranya ya. Nanti sebelum sini nanti saya ajarin. Begitu. Jadi biar kepalanya enggak bergerak, ketahan. Dia apa? Dijepit ya, dikepit ya gitu lah ya. Nah, ini saya nggak mau pada saat nanti uprak bingung pakai ini ya. Karena berapa tahun ya cutting dan sebagainya, lupa dan salah pasang ini. Tolong ya, karena lagi uprak mungkin Bu nervous, Bu takut dan sebagainya. Saya nggak mau lagi kayak gitu ya. Intinya ini kalian lihat. Nah ya, ini buat di belakang yang ada muncungnya ke bawah gini, lanjut ke bawah di depan, karena anggap ini adalah dagu kalian atau dagu pasien ya. Atau mau ingat lagi yang ada ininya di bawah. Nah, ya, jangan sampai kebalik. Saya sering banget ya, kadang saya videoin. Ya, saya pegang handphone, saya videoin, saya foto biasanya ya. Bukti, jangan sampai nanti kok remedial. Nah, nih buktinya. Ya, kadang kan kalau saya sih harus ada evaluasi dulu. Nah, ini jangan sampai nanti ini begini dulu aja, masukin yang di bawah. Nanti ya, tekniknya kayak tadi. Itu pada saat uprak bisa kalian sampaikan ke Probandus. Minta tolong jaga kestabilan. Probandus sudah tahu karena sebelumnya sudah di briefing sama saya. Jadi nggak usah khawatir. Tinggal kalian instruksikan Probandus yang ada di dalam ruangan. Nah, anggap kayak gitu tadi sudah selesai. Ini juga tidak bisa sembarang kalian langsung masuk, harus diukur terlebih dahulu. Udah tahu caranya? Ah, sudah tahu caranya. Pakai ini diukur, nggak semua orang lehernya sama. Dari mana? Nah itu, dari sini bahu sini sampai ke sini berapa? Misalnya 4 atau 5, berarti ini juga harus diganti. Nih, coba kamu berapa? Kamu berapa? 3, 4. Kamu ada yang berapa? Ada yang 5. Nah ya, jadi berbeda. Jadi ini nanti diukur nih. Nantinya di Bali juga nggak begitu kali. Nih, diukur. Ini nanti dibuka. Ukurnya dari mana sih? Nanti belajar bukanya. Nah, nih diukur. Bisa jadi panjang ya. Mana sih? Nah, jadi panjang. Ya enggak? Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan, diukur dulu. Nah, ini ada berapa nih? Lebih dari berapa? 5. Berapa kalian? Nah, jadi nanti disesuaikan. Nah, nanti tinggal dicetrek aja. Nanti belajar buka ini ya. Awas kalau nggak bisa. Hah? Ukur apa? Ukurnya dari pundak sampai. Nah,
Udah. Kalau udah sesuai 4 atau 5 atau 6 nanti sesuaikan. Tinggal kita masukkan lalu. Nah, baru di sini. Paham ya? Kayak tadi ya. Gak usah di video lagi, udah ya. Oke. Sampai mana tadi? Udah pemasangan? Nih. Nikola. Coba diulang sampai situ. Coba diulang sampai situ dulu. Coba diulang sampai terakhir Nikola. Ini tuh yang asistennya itu. Nah, bareng-bareng nggak apa-apa. Nyarap masukin ke asistennya. Nggak mau. Ini masuk selonjoran lagi. Ayo bebas. Iya dah. Dari pemasangan sekolah. Enggak, dari awal sampai terakhir Nikola. Ayo. Oh, dari Dari respon. awal, ya. Bukan dari respon, dari awal berarti dari apa? 3A. Ya. Bentar. Ya, tenang aja, saya tungguin. Nah, yang pertama kita pastiin dulu itu 3A yang aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Lalu kita langsung cek responnya. Yang pertama cek respon pasien. Langsung coba bisa nggak? Misalnya aman diri gitu ya kan? Saya udah ini pakai handskun atau pakai plastik. Sudah ya, APD selesai gitu. Bisa nggak? Langsung seperti itu ya. Oh, sudah kan. Nah, Ulangin lagi, Pak. ya enggak ulang. Yang pertama kita pastiin 3A aman diri, kita memakai handskun. Kalau tidak ada handskun kita bisa memakai plastik. Lalu aman penolong, kita pastiin dulu kayak pasiennya tidak ada di tempat-tempat bahaya. Kita kalau di tempat bahaya seperti adanya pohon atau reruntuhan bangunan, kita pindahkan ke tempat yang aman atau terbuka. Lalu itu satu paket juga sama aman lingkungan. Lalu kita cek respon pasiennya, kita tepuk pundaknya sambil kita ngomong ke pasiennya, Pak. Ada nggak bangun itu mah? Bukan ada bangun ya. Pak, bangun Pak, gitu. Lalu kalau masih tidak ada, Tunggu dulu deh. Kalian pernah di IGD dengar nggak gebrakan buat ini? Wah, udah mau rubuh kali ya. Itu aslinya seperti itu ya. Jadi saya juga waktu kemarin ke IGD itu kaget, dipikir mah ada apa gitu. Ternyata cuma hanya untuk respon pasien. Makanya tadi saya bilang jangan imut ya. Benar. Saya kalau pas lagi umroh imut-imut awas ya. Enggak ya. Coba kamu cowok, ayo. Kenapa? Pak, bangun Pak. Ya, nggak apa-apa Gitu Pak. segitu. Gitu Pak. Lalu kita cek rangkang nyeri pasien di bawah midsternum. Kalau tidak ada respon, langsung kita cek Jangan pernapasan. begini. Jadi harus gimana? Gini Bu. Nah, dicubit. Ya. Dicubit itu ya. Nah, berarti dikasih rasangan nyeri. Iya lah. Kita gini. Boleh, gini boleh, gini juga boleh. Boleh. Lagi kayak gitu mah nggak sadar. Benar udah. Ya. Namanya juga henti nafas, henti jantung coba. Tapi dia mendengar masih ya. Cuma dia mengalami penurunan Kesadaran. fungsi atau kesadaran. Oke, udah lanjut. Lalu kita cek nadi dan pernapasannya. Pertama kita cek nadi karotisnya. Kita supaya bisa melihat ada pergerakan dada atau enggak. Oke, sampai berapa menit? 10 detik. 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 udah. Ada pengembangan dada? Enggak ada.
Terus nadinya juga tidak teraba. Nadi tidak teraba, tidak ada pengembangan dada. Nah, gitu. Coba bisa. Bisa Kalau berarti CS gitu, kayak gitu ntar kalian. Ya. Ayo belajar. Ya di sini nadi tidak teraba dan tidak ada pengembangan dadanya juga. Lalu kita tadi apa? Pasien Panggil ini. unrespon. Pasien unrespon, panggil apa tuh? Kamu tolong panggilkan ambulan ya, tolong bawakan Nekolar, tolong bawakan AED, tolong bawakan BBM, terus sama apa lagi? Sama oksigen, sama opa, Oksigennya doang. sama Selangnya. Iya, maksudnya oksigennya doang. Nomor apa ya? sama long spinal board, long spinal board. Ya, opa perlu. Atau misalnya semua kebutuhan Semua kebutuhan pasien mengalami yang henti napas, henti jantung, tambahannya spinal tadi masukin gitu. Nah itu udah paham tuh biasanya. Oke. begitu kita kayak gini ya, kayak cek. Pak minta tolong ya, satu untuk menjaga kestabilan. Iya, cek ini dulu nggak Bu? Cek apa tuh pernapasan apa tuh? Tadi saya udah cek. Belum. Kamu mau apa nih? Kayak gini, tadi kan udah minta bantuan, udah minta tolong orang. Nah terus kamu mau menjaga kestabilan atau mau cek dulu? Kayak jaga cek. Kayak cek dulu Bu, kayak ada tanda-tanda Ini silakan cek. fracture cervical atau Nah, trauma silakan, cervical atau cek. enggak. Kita cek dulu kayak ada tanda-tanda trauma cervical atau enggak. Tadi tanda-tandanya bisa ada memar di muka, memar di leher, pundak, dan bisa juga ada pendarahan di kuping. Lalu kalau ada, kita lakukan jaw thrust, Membuka jalan napasnya menggunakan cross pinjer. jaw thrust. Jaw thrust. Kalau ada sumbatan baru menggunakan. Biar pas Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke. Udah apa jadi pasiennya? Langsung ngelakuin ya Bu. Pasiennya apa jadinya? Ada atau tidak? Ada udah ininya. Nanti kan mau dipasangin Nekolar. Ada jejas? Ada. Di Oke, sini berarti pasiennya- pasien terdapat jejas di area Di area wajah atau leher leher. misalnya. Disampaikan. Ya. Terus Di sini pasiennya ada jejas di bagian wajah dan leher. Ya kita langsung kita pasang Nekolar. Tolong ya di posisi. udah datang emang ambulan. Nah udah, kamu kayak pulang. Minta tolong. Kamu di sini kamu mandu. Minta tolong satu. Apa tadi sebutnya? Kamu tolong jaga kestabilannya, tolong. Biar mau Bu, orang awam kan biasanya Ya nggak mau. bener, nggak panik ya. Udah pinter ya jaga kestabilannya tanpa induksi. Oke. Langsung nanti sebutin langsung pegang sini ya. Apa tuh? Kamu Belum ada kan belum datang kan ambulan Belum Bang. Baru datang. dia juga ini. Itu langsung kalau belum datang ambulan kita Ya. langsung bantuan RJP. Kenapa? Kalau belum datang ambulan kita RJP dulu. Iya. Pasti karena udah boleh dilakukan RJP, setelah itu harus sudah ada menjaga kestabilan. Kamu nggak bisa RJP kalau kestabilannya nggak ada. Ya iya, coba kamu RJP, nggak ada jaga kestabilan, kepalanya gimana? Kotek-kotek. Ya, nah udah tahu ada jejas, kita biarkan misalnya, ya jadi penyakit. Tengah-tengah step kan. Nah ini masih bingung nih. Iya, sejajar sama puting. Ini saya kasih rasional ya. Kalau kamu di tengah-tengah itu pasti akan ada tulang, tahu kan kerangka yang di sini ada tulang dulu apa batangnya. Nanti pinggirannya itu ada namanya sela-sela iga. Jadi harusnya kamu di mana? Di mid sternumnya Bu. Mid sternum di mana? Di sini. Tadi di mana? Tadi Nah, di rongga-rongganya Bu.
Coba kalau kamu di Mistermu itu memang sih ya, kalau dilakukan RJP itu efek sampingnya patah tulang. Jangan sampai nanti kamu kenanya atau lakukan RJP di tengah-tengah itu dada ya, itu ada sela iganya. Jangan sampai itu bukan lagi efek samping, itu udah fatal. Coba bayangin aja sendiri aja. Kira-kira yang nggak ada tulang atau sela iganya di mana? Bawah. Di sini. Nah, disitulah kamu melakukan RJP. Kalau kamu di sela iga, itu langsung begini aja itu udah. Nah, itu menggunakan tenaga dalam memang RJP. Iya benar di situ. Gimana caranya? Kalau mau disejajarin dulu sama di bawah sampingnya, jajarin tangannya. Nah, bukan. Gini. Tuh, beda kan? Coba kamu RJP di tengah-tengah. Coba kamu RJP di tengah-tengah. Nah, coba gimana? Bisa patah nggak? Ya, jangan sampai di situ. Nih, saya peringatkan jangan sampai kalian nanti uprak di situ ya. Itu bisa patah, ya. Kerangka sela-selanya ada nggak tengkorak di sini? Nggak ada ya. Nah, itu bisa patah sela-sela iganya. Jadi di situ di mid atau di prosesus kipeo di situ. Oke, lanjut. Kamu bisa RJP. Tangannya terserah kalian mau kiri atau kanan, di atas ataupun di bawah, bebas senyamannya kalian ya. Oke, silakan. Posisi udah oke temennya? Kaki harusnya apa? Sejajar dengan bahu pasien. Agak begini kan. Jangan digituin, sakit satu pasiennya itu. Rapat begini. Ayo yang mana ya? Sejajar dengan bahu pasien nih. Bahu pasien misalnya yang ini ya. Nah, sejajar dengan bahu pasien, jangan sampai lewat. Itu lewat. Jangan sampai lewat. Kesinian. Dan. Sini. Kalian ajarinnya gimana kemarin? Sama. Puting. Iya. Apanya sejajar puting itu apanya? Enggak. Apanya? Saya nanya posisinya nih, gimana nih? Kalau sama Pak Wahyu itu kayak gini, jadi nasi sejajar. Iya gitu. Ini kayak gini, ininya sejajar. Pundaknya tuh sejajar. Tapi sampai ayo di sini. Iya. Posisi apanya nih ya? Posisi badan. Posisi badan. Jadi tengah-tengah. Iya. Sejajar sama bahu yang saya tahu, yang terakhir banget yang saya tahu itu tahun kemarin sejajar dengan bahu pasien. Begini kan. Oke ya. Ngikutin yang sekarang yang apa saya sampaikan karena kalian ujiannya sama saya. Ya. Sejajar dengan Bahu pasien. Senyaman kita sih. Udah. Ya, ayo. Udah jompo dia. Ayo mulai. Ayo hitung. Satu siklus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Gitu hitungnya. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, yang kayak kita di 2. Ya.
kayak gitu aja Bu. Betul. Karena kamu untuk mengingat itu kamu harus berapa siklus? Ya, lebih gampang. 2. Pasti dibuang. 2. Nah, terus 3, 2 ya. Tuh. 33. 1, 2, 3, 4, 5. Tahu nggak? Coba hitung dulu tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satunya diganti dengan berapa siklus itu untuk menandakan. Ya. Kalau kamu ngitung 1 sampai 30 itu gampang. Tapi kamu lupa nantinya karena pasien nggak bakalan cuman hanya 1 siklus. Biasanya kita menggunakan itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? 3, 2. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satunya diganti. Itu siklusnya ketiga. Apa? Hah? Ya kan 3, 2, 3 tuh udah jadi 1. Bener nggak? Sampai 10 tetap. Coba yang satunya kita ganti ke 3, angka yang udah sekarang udah siklus ke 3. Jadi gini, pas dia ketiga, pas misalnya kamu minta ganti, mohon maaf nih kalau misalnya lagi di rumah ambulan belum datang, dia sampai ambulan datang tidak boleh berhenti RJP. Kalau dia mau gantian, kenapa harus pakai 3? Karena apa? Mengingat kalau dia mau pengen gantian sama orang lain di 3 itu langsung tuker. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuker. Kamu nuker. Ya, karena kalau misalnya bala banten belum datang, dia RJP terusan. Ya, jadi orang yang mau ngeganti itu udah prepare 3, 4, 5, 6, 7 itu udah ada di sini. Misal di sini orangnya teman kita nih tuker gitu kan, misal bilang tahu nggak 3 pun bisa jadi tuker. Ngerti? Pas mau maksudnya 3 ataupun misalnya 10 tuker 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Nanti baru langsung. Tapi yang mau tuker itu harus sudah ada di samping kita. Jadi pada saat 8, 9, 10 tuh udah selesai 10 langsung dia lanjut. Gitu. Ya. Oke, berarti anggap itu sudah 1 siklus 30 kompresi dada. Mau ngapain lagi kamu? Habis dari kompresi kita setiap 3 siklus ya. Setiap 1 siklus kita kompresi. Oke, tadi udah 1 siklus. Kamu mau kasih apa? Kasih ventilasi mungkin. Ya, coba. Kalau ini belum datang. Berdatang. Kalau belum datang kan mau memberikan napas buatan. Itu boleh. Sekarang udah nggak boleh ya. Oke, gini. Ambulan datang. Coba, gimana caranya? Ambulan datang, sedangkan kamu masih tetap RJP. Ya kan? Belum terpasang semuanya dong. Oke, gimana? Masih RJP. Jadi ambulan datang udah biarin aja gitu, nungguin aja gitu, nunggu alatnya dulu gitu, apa gimana? Tetap sampai benar-benar alatnya udah di sini, berarti semua langsung kolaborasi. Misalnya pas Nikola pasang langsung. Kalau mau kan ini kan udah jadi kayak dibarkan baru turun dari mobil ngasih alat gitu ya kan ya. Ini kita ambil dulu untuk apa namanya kolarnya.
pasang. Kan banyak tuh temnya jadinya. Iya. Ya kan rame. Suruh pasang dulu e-collarnya. RJP berarti berhenti nggak? Berhenti nggak? Bisa nggak tanpa ini? Tanpa apa berhenti? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena ada gelombang tadi. Oke, berarti langsung pasang ini. Cepet. Ukur, langsung pasang. Ayo pasang. Langsung makan aja. Oke, ayo gimana tadi? Ini apa tuh? Ini yang pegang di bawah dada, terus tekan begini pakai tangan. Kiri kanan. Itu jepit. Yang ini jepit ke sininya. Enggak, pengen jadi pegang. Nah iya, jangan sampai bau ya. Entah, Tangannya- siapa tahu gue jijat ya kamu. Bangun ya, bener juga. Oke, biasa kalau udah ada bulan datang mah apa namanya nih kalau dipasang, airnya dipasang, semua dipasang. Udah kepasang naik collar, lanjutin ini lagi Tadi apa? Udah satu siklus. Harus ngapain? di BPM. Ya, coba. Nanti kalau misalnya benar-benar datang, kalau dipasang, berarti opa juga harus datang pasang. Karena kenapa? Khawatir lidah masuk ke dalam dia menutup saluran pernapasan. Oke, coba pakai C. Bukan buat foto aja C. Nah, di situ juga C. Nah, C. Sampai 5 kan? Tiga siklus lagi ya. Kamu sudah satu siklus kompresi dadanya? Sudah kasih ventilasi 2 kali? Sudah. Cek dulu dong. Oh iya, siklus setantinya ya. Kan udah dipasang naik collar. Iya kan dicek. Bisa kan cek? Oh di sini. Iya dong, masa nggak bisa, itu fungsinya di situ buat ngecek. Nah, Bukan buat cek, dah. Nah, nadi tidak teraba, kita lanjutkan RJB. Ada nadi nggak ada nafas? Ada nadi nggak ada napas, kita ventilasi aja Bu. Jangan ventilasi. Nanti diukur juga begitu. RJP itu semua saya instruksi. Iya, ada nadi ada nafas, nah lakuin dah. Balik. Balik. 5.000. Terus saya Bu? Nih saya kasih 10.000 deh. Ayo gimana? Emang diajarin 5.000 gitu. Gue jualan apa? Hah? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ayo apa? Jualan apa kamu? Ayo, gimana? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kayak gitu. Iya. Terus sampai berapa kali? Terus kegiting 20 kali. Ada nadi nggak ada nafas? 20 kali. Nah, di sekolah diganti ini 2 menit lah, berapa kali lah, ayo sampai ada nafas. Sampai kapan? Aduh, ayo, 2 detik nyawa pasien ada di tangan kalian. Sampai pasien mengalami ada pengembangan sambil dilihat dadanya. Ini aslinya. Kalau misal pasien BTC, saya lagi-lagi saya bahas itu ya. Kenapa? Nanti ada pantum khusus, nanti paru-paru ada 2. Kelihatan paru-paru ada 2. Nanti ada pantum kayak gini tapi lebih kelihatan paru-parunya. Jadi pada saat kamu berikan ventilasi dia akan mengembang. Kalau pas kita enggak, nanti dia akan mengempis lagi. Setelah kita kasih lagi, dia akan mengembang lagi. Sampai dia nanti terlihat ada pengembangan dada. Kan gini.
lepas, nah lihat ada pengembangan dada atau tidak. Jangan pada saat kalian memompa. Kalau memompa pasti akan mengembang, itu merangsang paru karena dia mengalami henti nafas. Ya, jadi pada saat tadi ada nggak ada ada nadi nggak ada nafas sampai situ. Terus ya, dan itu biasanya 1.000 baru pencet, 2.000 misalnya, atau tadi pakai yang berapa kamu? Berapa ribu kamu pakai? 5.000, 2.000 ya. Biasanya itu ada nadanya, dan itu biasa menyesuaikan dengan kondisi pasien. Ada 1.000, 2.000, 3.000. Kadang ada yang tadi saya di kelas ini C, ini D ya. Kelas C tadi ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pencet, ya kan? Banyak macam ini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting itunya sama gitu ya. Jadi kalau mau 1.000 pencet, 2.000. Jangan beda kan, adanya pasti ada. Coba 1.000. Nah, jangan sampai 1.000 udah beda. Kecepatan, ya kan? Atau misalnya 1.000, 2.000 itu ada. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu juga ada, ya. Tapi kalau saya sih biasa menggunakan 1.000, 2.000, 3.000 gitu, atau bisa 3.000, kayak gitu aja ya. Jadi ada nadanya tuh 1.000 berapa ketukan? 1.005. Nah ya, kayak gitu ya. Oke, kenapa? Kalau misalnya untuk siklus semuanya itu ada 5 siklus semua. Untuk RJP nih ya, kan henti napas henti jantung kan dia berdua, ya kan? Jadi untuk 30 kompresi dadanya itu 30 kali, lalu dikasih ventilasi 2 kali. Biasanya yang dilakukan itu adalah sebanyak 5 siklus, berarti 30 dikali 5 berapa? 30 kali 5 berapa? 150 kan? Berarti 150 kompresi dada, berarti 2 dikali 5 berapa? 10. Tapi kalau misalnya bantuan belum datang, dan biasanya juga kita melihat kondisi pasien itu akan terus-terusan seperti itu sampai bala bantuan datang. Ya, paling biasanya ada juga yang sudah 5 siklus sudah ada responnya, tapi ada juga yang belum. Atau misalnya memang butuhkan tim medis alat medis yang lainnya, berarti memang harus menunggu sampai pasiennya sadar atau enggak sampai bala bantuan datang ya. Tapi terkait misalnya tadi sudah dirangsang dengan kompresi dada, ternyata dia tidak ada nafas, nah berarti itu sampai dia mengalami pengembangan dada, nggak ada batasan apapun, karena memang dia henti nafas, perlu bantuan itu. Nanti kalau dia sudah ada nafas, maka langsung kasih oksigen. Mohon diingat ya, tadi sudah 1 siklus. Nah, ternyata nggak ada ada nadi, nggak ada nafas, lakukan ventilasi selama sudah ada pengembangan dada. Kalau misalnya pengembangan dada sudah ada, maka diberikan oksigen. Nanti baru diberikan posisi mantap recovery ya. Paham? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang masih bingung? Nah, Tapi di luar konteks kan saya pernah ngeliat pasien di rumah sakit tuh, dipasang ventilasi di BBM tuh, dia pas kita pencet tuh kayak ngeluarin suara Bu, kayak mengi.
Bukan kayak suara apa ya, kayak suara kayak suara kentut lah. Ya kayak gitu. Itu yang salah cara megangnya apa cara kita mencetnya. Kan harusnya kayak mencetnya pas pengembangan dada apa pas mengempis dada apa pas mengempis perutnya. Sini PPM-nya. Biasanya itu kan pantum ya. Kalau ke manusia biasanya bunyinya juga berbeda. Ini tetap menggunakan gini, ya. Ini udah tahu muncungnya berarti buat hidung. Iya. Nah, ini harus pas banget atau nggak boleh ada celah. Coba logikanya, kalau ada celah akan ada suara bunyi tambahan nggak dari sini keluar? Ada. Jadi dipastikan ini benar-benar beda. Coba kalau misalnya enggak nih, pasti akan berbeda suaranya. Jadi dipastikan memang harus ini tuh nutup semua dan dibaratkan ini tuh kita mengisi atau merangsang supaya paru-parunya itu ya terangsang lah gitu. Jadi penuh. Kalau begini nggak akan penuh karena yang kita kasih tuh keluar. Jadi ini pun agak berat. Coba. Saya mencetnya juga agak sulit. Coba kalau enggak, gampang. Ya, itu salah satunya cara ininya juga dia kurang pas biasanya. Makanya ini simple padahal ya, tapi lumayan karena aslinya untuk kita misalnya melihat dia ada perkembangan dada atau tidak, biasa dari cara kita megang ini tuh udah bisa. Jadi kalau misalnya nih udah satu siklus, nah ini saya 1/1000 agak berat kan? Dah. Kalau kita begini biasanya tuh paru-paru pun juga kalau kita pompa biasanya itu juga akan mengembang. Ya, tapi misalnya henti akan agak lambat mengembangnya. Karena kita rangsang dulu menggunakan ini. Gitu kayak dibaratkan ya nih. Pompa misalnya nih. Jadi kayak agak berat membuka karena dia henti nafas. Tapi kalau kita terus terusan pompa akan lama kelamaan jadi kayak kebuka. Nah, aslinya kan begitu. Jadi pas ini kita pompa, ini pun juga pasti akan langsung mengembang. Nah, gitu loh, ya. Nanti gimana ya? Nggak ada sih pantumnya kita mah. Kalau ada mah enak banget itu. Jadi nanti lah kalau kalian BTCLS itu pasti ini akan ada pantum paru-paru. Ada 2. Jadi akan kelihatan oh kayak gitu ternyata ya bernapasnya gitu ya. Dan kamu kalau misalnya karena susah di dalam ya, nggak bisa lihat ya. Paling nggak caranya itu adalah cara kamu memompa itu pasti beda. Ya itu karena memompanya pas kan ada juga pasien yang masih ada napasnya tapi masih dibantu itu kan. Betul. Ya itu nanti pas dipompanya pas pengembangan dadanya apa pas mempisnya? Oh, itu sebenarnya dari siklus sama ini ya kalau dia mengembang berarti kamu harusnya gimana? Rasionalnya? Mengembang harusnya nggak dipompa pas di mempis. Nah, itu udah bisa juga. Kita lihat juga karena pasiennya memang masih ada nafas masih kecil lah dibaratkan. Jadi kamu harus membantu dengan ini. Tapi biasanya kalau sudah ada nafas ya, walaupun kecil, biasanya ini sudah nggak dinilai lanjut pakai oksigen. Jadi dibantu. Biasanya ya. Atau memang kalau misalnya lihat lagi karena biasanya harusnya ini terpasang monitor di dada pasien tuh harusnya terpasang monitor jadi bisa lihat secara keseluruhan jantungnya, ritmenya, kelistrikan jantung dan pernapasan juga ada di monitor sehingga kita bisa melakukan yang lain bukan hanya ini saja sebenarnya. Nanti kita bisa melakukan takikardi harusnya gimana, aritmia jantungnya harusnya gimana, itu beda-beda. Nanti obat yang masuk pun juga pasti akan beda-beda menyesuaikan dengan hasil. Misalnya nih masuk misalnya obat amlodipin ya kan, nanti akan terlihat di monitor
oh ini kayaknya perlu apa di RJP, kita RJP gitu. Oh ternyata ini enggak, udah stabil. Ada apa lagi? Oh dia ada nadi, napasnya nggak ada. Oke, lanjut BPM gitu. Jadi harus ngelihat sembari ngelihat monitor. Oh ternyata apa namanya udah mau apa ya, bukan mau sekarat sih, rumputnya tuh udah kayak udah kecil gitu ya, atau kelistrikan jantungnya misalnya ya. Jadi itu nanti akan ada kejut jantung, namanya defibrilasi. Jadi langsung siapkan berapa 360 joule misalnya, nanti dikejut jantung dan sebagainya. Jadi menyesuaikan sebenarnya. Kalau untuk di lahan aja kita cukup pakai RJP tadi aja contohnya. Tapi kalau di rumah sakit itu pasti sudah termonitor semua alat sudah terpasang. Jadi kita lihat pengembangan si pasien itu bisa dari monitor dengan hasil EKG biasa sekalian gitu, obat juga sekalian, infus juga sekalian. Jadi kalau misalnya tim medis itu dia saling berkolaborasi, dia nggak mungkin ada 1-2 orang, tapi banyak, satu untuk BPM, satu untuk RJP, satu untuk komando, satu untuk di plan, di infusan. Nah itu udah ada. Ini yang komando adalah dia lihat monitor, lakukan RJP, lakukan, masukkan obat ini berapa ampul, berapa indosnya, ada yang komandonya. Jadi tinggal ada bagiannya nanti yang akan masukkan gitu ya. Nanti kalian di BTCLS kalian bertempur soal itu, hitung-hitungan dan sebagainya. Ada lagi yang bertanyakan? Udah. Cip, semua? Ini bukan saya mulu kali di sini. Jadi dari awal saya dulu Atau bayi otomatis kan nggak mungkin kayak gini kan, karena dia dadanya kecil. Nah itu caranya kayak gimana? Aduh, gimana? Berapa jari harusnya buat bayi? 1 atau 2? 2. Bayi? 2. Kalau enggak saya ada 1 atau 2 buku ya. Kalian ada berapa orang sih? 44. Nggak bisa berbagi ya? Bisa berbagi nggak? Marah, masa ya saya kasih buku 48? Nggak apa-apa, nggak ada bukunya. Fotokopi, Bu. Ada. Terserah, itu penting banget. Itu modal buat kalian BTCLS, saya yakin. Kalau kalian belajar bagus itu saya yakin ya. Nanti bisa ke saya paling nggak. Itu cara buat bayi pun juga ada. Itu cuman hanya ada bisa 1 jari, bisa 2 jari. Ada di situ. Jadi gimana? Jadi gimana? Gini. Itu mau gimana kamu? Begini. Gini. Kadang ada yang begini ya. Ya kalau kan itu biasanya gini ya. Ada yang 2, Iya. ada yang begini. Ya iya, kan baik. Bayi beda, anak juga beda, dewasa juga berbeda. Bayi mah masih lembut. Begini mah udah kerasa. Ini mah keras. Biasa begini sih lebih banyak. Ini biasa lebih banyak. Yang lebih sering ya. Kalau yang udah anak-anak berarti 2. Ada berapa jari ya dia ya? Saya lupa. Aku salah, saya lupa. Kalau dewasa kan semua full. Kalau untuk bayi dia bisa 1 atau bisa 2. Biasanya begini, paling sering begini. Ya. Tapi kalau untuk anak-anak berapa tahun ya? 5 atau di atas dari itu tuh beda lagi. Saya lupa, 3 jari atau 4 jari gitu. Ya. Jadi nggak semua. Saya lupa. Nanti ada di bukunya. Ya. Kalau mau nanti boleh ke bawah. Kalau kalian belajar itu insya Allah aman, saya yakin. Karena PR-nya kalau kalian pelatihan BTCLS itu adalah membaca EKG. Itu ada kotak-kotaknya, terus gelombangnya kayak gini, apa namanya, aritmia kah atau apa, itu ada di situ. Siapa tadi? Oke ya. Ada lagi yang bertanyakan?
dengan cara apa tangannya aja. Kamu coba bayi begini semua. Ya Allah, kasihan bisa BAP kan? Bisa semua keluar kali lah. Ada lagi. Ibu mau tanya, opa itu dipasangnya kapan ya, setelah naik kolor atau apa? Opa, kapan pasangnya opa? Setelah naik kolor kah? Pas pada saat buka jalan. Kenapa? Sekaligus kenapa? Sebelum di RJP. Opa itu sebelum di RJP. Kenapa? Karena opa itu fungsinya untuk menahan lidah itu supaya tidak masuk ke dalam atau menghambat saluran pernapasan. Ya, jadi opa dulu terpasang, baru RJP. Yang lain udah terpasang ya di kolor dan sebagainya ya. Betul, kalau kamu nggak cross pinjarin gimana? Ya, harus cari dulu benda asing di dalam mulut. Nanti kalau sudah aman, maka kamu baru bisa memasang opa supaya lidahnya tidak masuk ke dalam atau ke belakang atau bisa menghalangi saluran pernapasan. Nah, ini lidah nih, ya kan? Ini opa kan begini kan? Nah, boleh di tengah, di kiri, kanan juga boleh, terserah. Ya, gak ngaruh di mana aja. Yang penting itu tadi caranya. Ya, ada lagi. Opa ada kan di sini, Mas? Ada. Opa di mana? Korea. Nah, nih ya. Anggaplah misalnya ini lidah. Lidah ini anggaplah lidahnya lebar ya. Ini kan segini. Jadi masukin dulu ke mulutnya gini. Ini ketahan nih. Kira-kiranya udah mentok. Baru kita Putar. Nah, jadi lidahnya ini ketahan. Kalau kamu tidak pasang opa, ini lidah bisa masuk ke dalam, bisa menyumbat saluran pernapasan. Makanya fungsinya opa itu adalah supaya lidah ini tidak bergerak atau ke belakang. Pada saat kamu RJP, itu lidahnya nggak tersumbat. Coba begini, RJP. Bisa nggak? Nggak akan. Jadi harus diginiin dulu, dipasang opa terlebih. Paham ya? Ada lagi ya? Apa lagi yang saya enggak, saya pinjemin. Enggak, saya pinjemin. Buku itu tidak diperjualbelikan ya. Boleh di fotokopi. Boleh. Boleh. Ibu, Ada lagi. Ibu kan opa itu kan pasti nggak ada di lokasi kan? Kalau ya, nah tadi kan misalkan ambulannya itu belum datang, berarti kita lanjut RJP. Nah setelah ambulan datang, oh enggak, tetap. Pakai apa kata saya kalau nggak ada? Oh, pakai sendok. Cuman congkel apa ditahan? Sendok. Itu sendoknya ditahan, dipegang ada. Ada. Gimana? Kalau posisi pasien yang tidak sadar, kalian masukin, dia buka mulut nggak? Jadi yang penting, yang sendok apa sih? Mulutnya itu yang ini ya, itu ketahan begini, tumpuk. Tapi dikasih kain dulu ya. Tahu kan yang buat gimana sih? Ini apa sih yang dia sendok tuh apa namanya? Atau depannya lah pokoknya ya. Nah itu ini dulu pakai kain, nanti baru diginiin. Ya, ditelungkupin. Nah itu fungsinya. Ya. Nanti kalaupun misalnya dia tetap kegigit nggak apa-apa, asalkan lidahnya sudah kita amankan. Ya, lidahnya kita amankan. Tapi pakai kain dulu ya. Takutnya nanti kena lidah atau mulutnya, takutnya sendoknya tajam ya. Nah itu. Jadi harus pakai kain. Apalagi? Ada lagi yang menanyakan? Boleh cross finger dulu, boleh buka jalan nafas ya. Atau mau misalnya kamu kan karena gini, untuk menentukan dia harus jauh terasa atau chin lip kan nanti gini maksudnya kita bisa setelah dia semua udah selesai, kita bisa buka dulu jalan nafas ya. Kan head cilip jauh terus itu kan juga termasuk salah satu untuk membuka jalan nafas. Tekniknya aja ini mau digimana ini kepala
ya. Boleh kalau misalnya kamu lihat dulu mau jalan trust boleh, mau head and slip juga boleh, nanti baru buka jalan nafas. Nah, kalau saya sih biasanya saya lihat dulu apakah ada jejas atau tidak. Kalaupun misalnya tidak, lebih gampang sebenarnya untuk membuka cross finger, misalnya dengan jaw thrust atau dengan head tilt chin lip. Nanti baru sekalian cross finger. Kalau saya seperti itu. Biasanya sih kalau di lapangan itu terserah dia mau itu dulu atau apa gitu, itu terserah. Tapi kalau dari saya sih alangkah baiknya lihat dulu, di cross check dulu ada jejas, ada memar atau tidak, nanti baru disesuaikan mau pakai head tilt, chin lip atau jaw thrust, langsung sekalian cross finger. Biasa gitu. Dia kalau nggak ada tanda-tanda trauma cervical tetap dipasangin Nicolar atau enggak? Tetap pasang, tetap itu lebih amannya pasien ya, karena biasanya kita juga tidak tahu sebenarnya di dalam seperti apa, takutnya itu adanya di dalam. Jadi alangkah baiknya memang harus menjaga kestabilan ataupun harus menggunakan Nicolar gitu sih. Lebih taunya kan nanti pas di rumah sakit hasil dari keseluruhan. Ada lagi Itu tadi RW kok jalan nafas yang kalau tadi sudah bilang, kalau kestabilan itu bisa minta tolong sama probandus. Satu lah probandusnya mah. Nah, nanti kan tinggal dipasang. Iya, minta tolong aja. Karena probandusnya sudah saya sampaikan atau sudah briefing bahwa misalnya head and chin lip seperti ini, kalau jaw thrust seperti apa itu sudah tersampaikan. Jadi kalian tinggal instruksi aja ke probandusnya. Misalnya oh ini pasien tidak ada jejas gitu, berarti head and chin lip. Oh ini pasien ada ada jejas, berarti jaw thrust. Jadi minta tolong jaga kestabilan sesuai dengan itu, atau misalnya jaw thrust gitu. Sampaikan aja ya. Di kasus Nanti kalau apa? yang nentuin ambulannya udah datang atau enggak? Saya. semua Semua itu saya kalian itu. Ya. Misalnya pasiennya awalnya di kasus misalnya di luar, terus berarti kan dia aba-aba panggil bantuan. Nah nanti ambulan udah datang, apa misalnya ada nadi nggak ada nafas gitu misalnya gitu. Nanti saya instruksi. Tapi kalau terkait pasiennya ada jejas atau tidak itu di kasus. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Opa bisa sebelum, bisa sesudah. Bisa opa mah. Kalau mau sekalian cross finger opa. Habis Nicolar masuk cross finger langsung opa. Boleh. Intinya itu kalau itu nggak jadi masalah, kamu yang penting opanya bener, cross fingernya bener, jaw thrust headnya bener. Ya, itu. Yang paling dipermasalahkan adalah letak. Pemasangan apa Nicolar, letak RJP, kecepatan, posisi. Nah, itu yang lebih di ini ya. Kalau misalnya harusnya jaw thrust dulu atau cross finger dulu atau mau apa dulu, itu nggak jadi masalah asalkan semua terpasang atau semuanya sudah dilakukan ya. Ada lagi? Ibu, untuk BVM-nya itu full atau setengah aja? BVM-nya ini 1.000 penuh. Saya yakin kamu kalau mau banyak gimana sih, kalau mau full susah kan, begini juga susah. Jadi memang seininya aja, sebisanya aja. Tapi maksudnya ini ya full begini ya, maksudnya full gimana ya, gini ya, bukan begini kan, ini setengah kan dibaratkan. Jadi barat semua seininya nih. Nah ya, jangan begini doang udah selesai ya, paham ya. Nah pokoknya semua lah full lah dibaratkan, jangan setengah. Kalau setengah saya pikir begini udah ya, itu setengah. Tapi kalau untuk yang BVM ya berarti full seininya ya. Oke, ada lagi? Berarti kalau pas kita uprak itu ya ngasih BVM itu sendiri. Ya sendiri dah tuh. Habis RJP berarti kita langsung pasang sendiri.
Apa? Abis RJP misalkan nggak ada nadi nggak ada napas, abis RJP kita langsung pasang Ini itu gini, sendiri. itu ada probandus, terserah kalian mau kalian atau probandus. Intinya probandus itu sudah di briefing itu. Kalaupun misalnya mau kalian bolak-balik nggak jadi masalah, karena pada saat satu siklus atau satu kompresi dada 30 itu juga berhenti, ya enggak? Berhenti, habis itu ini gitu. Terserah kalian mau intrusikan ke probandus untuk dia menggunakan BVM, silahkan. Atau misalnya kalian habis satu siklus satu kompresi, kalian mau lanjut ke BVM, terserah ya. Tapi yang jelas itu juga bisa, itu juga berhenti, ya kan nggak mungkin udah 30 kompresi dada tetap mau melakukan kompresi lagi, ini baru ini gitu, nggak bisa. Tetap berhenti dulu, terus kalian pindah posisi misalnya, itu boleh. Atau mau intrusikan ke probandusnya, itu juga boleh, nggak jadi masalah. Itu beratnya berapa siklus? Nantilah siklus ke mau berapa siklus ke itu nanti saya intrusiin. Iya kan saya bilang tadi, intinya kalian lakukan tindakan itu berapa siklusnya nanti saya yang akan Aku bingung di situ. Lanjut nanti. Tanya aja. Pertanyaan konyol. mirip sekalian. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Ibu, Pak. kan awalnya kita kan kalau nggak ada opa itu pakai sendok dikainin. Ya, Nah, kalau misalkan opanya sudah datang, apakah diganti atau tetap saja pakai sendok? menurut kamu? Ganti. Tetap Menurut kamu? Tetap. ganti. Ganti nggak? Ganti. Menurut aku Jadi ganti aja. Ganti. Oke, ada lagi? Ganti aja, karena lebih ke emang opa yang harusnya gitu loh ya. Kalau nggak ada sama sekali ya nggak apa-apa, tapi kalau emang udah ada ya diganti. Ada lagi?